Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1224. Musuh menyerang. Apa yang terjadi? Formasi pelindung pegunungan telah diaktifkan. Setelah dentang alarm peringatan menggema, gerbang gunung wilayah Pedang Wuji sempat dilanda kekacauan singkat, namun segera kembali terkendali di bawah pimpinan para tetua dan para petinggi sekte. Sebagai salah satu kekuatan besar tingkat tanah suci tertinggi di alam liar, wilayah Pedang Wuji tentu tidak mungkin bisa bertahan selama ini jika tidak memiliki kemampuan merespons seperti itu. Lembah Pembantai Iblis sudah lama dipindahkan oleh Luo Xiu ke dalam wilayah inti wilayah Pedang Wuji, sehingga saat formasi pelindung pegunungan diaktifkan, Lembah Pembantai Iblis pun turut berada dalam jangkauan perlindungannya. Siapa yang berani menyerang wilayah inti wilayah Pedang Wuji? Di dalam Lembah Pembantai Iblis, Yan Yuer dan Yan Siruo tampak sangat terkejut. Kini Yan Yuer telah keluar dari masa pertapaannya, kekuatannya jauh lebih tinggi, tubuhnya yang bening sesekali memancarkan cahaya api dari energi ilahi, menandakan bahwa ia telah mencapai tahap akhir Kaisar Tujuh Roda. Di langit di atas wilayah inti wilayah Pedang Wuji, wajah Meng Qianxiang dipenuhi senyum dingin, dan 3.000 Kaisar Tujuh Roda yang ia bawa dari alam penguasa berdiri diam tak bersuara di belakangnya, bagaikan boneka tanpa emosi. Makhluk hina dari mana yang berani menabrak gerbang wilayah Pedang Wuji? Suara marah menggema dari bawah, seorang tetua tertinggi dengan kekuatan Kaisar Delapan Roda melangkah maju, penuh dengan aura membunuh. Di masa penuh gejolak seperti sekarang, ia tak menyangka bahwa musuh yang datang hanya terdiri dari satu orang Kaisar Delapan Roda dan ribuan Kaisar Tujuh Roda. Siapa yang ada di belakang mereka? Apa mereka mengira bisa menaklukkan wilayah Pedang Wuji hanya dengan jumlah segitu? Seorang Kaisar Delapan Roda tahap menengah saja berani bersikap sombong di hadapanku. Meng Qianxiang menatap tajam ke bawah, matanya setajam ular, memancarkan niat membunuh tanpa sedikit pun ia sembunyikan. Tanpa peringatan apapun, Meng Qianxiang langsung menyerang, kekuatan reinkarnasi yang terlahir dari penggabungan aturan kehidupan dan kematian serta ruang dan waktu, membentuk sebuah tangan raksasa yang di telapak tangannya menggenggam sebuah cakram reinkarnasi, lalu menekan langsung ke arah tetua tertinggi yang keluar untuk menegur. Hati-hati, cepat mundur, jangan dilawan. 4 tetua tertinggi lainnya dari dalam wilayah inti berubah wajah, mereka tidak menyangka lawan langsung menyerang tanpa peringatan. Meng Qianxiang, bersiaplah untuk mati. Sosok Dugu Jianchen melesat ke langit, ia mengenali Meng Qianxiang, meskipun yang lain tidak. Ia mengendarai cahaya pedang dengan kecepatan tinggi, namun saat ia keluar dari tanah suci, tetua tertinggi wilayah Pedang Wuji itu sudah menjerit pilu di bawah tekanan kekuatan reinkarnasi, tubuhnya hancur menjadi debu. Sama-sama berada di tahap Kaisar Delapan Roda, Meng Qianxiang mampu membunuhnya hanya dengan satu serangan. Boom! Cakram reinkarnasi berbentuk lingkaran yang berasal dari roda ilahi menghantam cahaya pedang Dugu Jianchen, membuatnya terhempas ke belakang. Ternyata baik di kehidupan lalu maupun kehidupan sekarang, kau tetap saja lemah, Dugu Jianchen. Hanya bisa terus bersembunyi di balik punggung Tai Sang King seperti pengecut. Rambut Meng Qianxiang berkibar, tertawa liar di langit tinggi. Biadab, bunuh dia. Para tetua tertinggi lainnya dari wilayah Pedang Wuji langsung melancarkan serangan, 2 di antaranya adalah Kaisar 9 Roda. Seperti capung menabrak pohon, tidak tahu diri. Mata Meng Qianxiang menatap buas, 8 roda ilahi di belakang kepalanya berubah menjadi cakram-cakram reinkarnasi yang berputar kencang, membesar hingga menjulang ke langit dan membumi. Teknik agung reinkarnasi. Dengan teriakan lantang, 3.000 Kaisar Tujuh Roda yang dibawanya pun melompat masuk ke dalam cakram ilahi itu. Dalam sekejap, kekuatan mereka menyatu dengan tubuh Meng Qianxiang, membuat auranya melonjak tajam. Boom! Saat kekuatannya mencapai titik puncak, sebuah roda ilahi ke-9 muncul di balik kepalanya. Ia telah melangkah ke tingkat Kaisar 9 Roda dengan meminjam kekuatan teknik reinkarnasi rahasia yang menyatukan kekuatan 3.000 pengikutnya. Hahaha, ini dia kekuatan luar biasa yang sudah lama tidak kurasakan. Meng Qianxiang menunjukkan senyum puas, mengingat kejayaannya 30 miliar tahun lalu saat berada di tingkat Kaisar 9 Roda. Sayangnya, cakram dao reinkarnasi tidak berada di tanganku. Itulah satu-satunya penyesalan Meng Qianxiang. Jika saja ia memiliki cakram dao reinkarnasi, maka dengan kekuatan Kaisar 9 Roda, ia bisa melampaui batas, menyamai kekuatan seorang penguasa tertinggi. Tapi meskipun ia tidak memilikinya, hanya dengan kekuatan itu saja, ia sudah tidak memandang para tetua tertinggi wilayah Pedang Wuji sebagai ancaman. Lawan selevel pun sulit ia temui, dan dengan kepercayaan diri seperti itu, Meng Qianxiang memang pantas menyombongkan diri. Boom, boom, boom. Cahaya teknik ilahi dan senjata pusaka meledak di angkasa,
aroma kuat dari Dao asal bergemuruh, gelombang energi mengerikan menyapu langit dan bumi, menghancurkan segalanya di ruang angkasa. Jalan reinkarnasi memang pantas disebut sebagai salah satu jalan bela diri tertinggi di seluruh alam semesta, karena bukan hanya mampu dengan mudah menahan serangan dua kaisar 9 roda, Meng Qianxiang bahkan masih bisa unggul dan membuat para kaisar 8 roda lainnya memuntahkan darah dan terpental. Bahkan para tetua tertinggi pun bukan lawannya, ucap Yan Yuer, Yan Siruo, Ji Hanyu, dan yang lainnya yang berdiri di pintu masuk lembah pembantai iblis, menyaksikan pertarungan di angkasa atas tanah suci. Mereka tahu dengan jelas bahwa para tetua tertinggi wilayah Pedang Wuji semuanya adalah kaisar besar, dan 2 di antaranya adalah kaisar 9 roda, 1 tingkat di bawah penguasa tertinggi. Namun kini, mereka semua bersatu tetap tak mampu menahan serangan musuh yang datang, membuat wajah para penghuni wilayah Pedang Wuji berubah tegang. Puh, seteguk darah menyembur di udara, tubuh Dugu Jianchen jatuh dari langit dan menghantam tanah tepat di dekat pintu masuk lembah pembantai iblis. Tetua Jianchen, seru Yan Yuer sambil melesat menghampirinya, mengeluarkan pil ilahi dari cincin penyimpanan dan segera memberikannya. Meskipun Dugu Jianchen adalah seorang kaisar 8 roda, pil yang ditinggalkan Luo Xiu untuk Yan Yuer semuanya berkualitas tinggi, sehingga tak lama setelah diminum, warna pucat di wajah Dugu Jianchen langsung membaik. Terima kasih, ujar Dugu Jianchen, mengenali Yan Yuer sebagai wanita dekat Luo Xiu. Tetua Jianchen terlalu sopan. Sebenarnya siapa musuh yang menyerang ini? Tanya Yan Yuer dengan penasaran. Orang itu bernama Meng Qianxiang, dia mewarisi ilmu dari penguasa Dao reinkarnasi dan di kehidupan sebelumnya adalah musuh bebuyutan Luo Xiu, yakni Tai Sangking, jawab Dugu Jianchen perlahan. Tentang identitas Tai Sangking di kehidupan lalu, itu bukan rahasia di dunia 8 penguasa, dan Yan Yuer serta yang lainnya tentu sudah mengetahuinya sejak lama. Musuh suamiku, alis halus Yan Yuer berkerut, lalu mendengus dingin, apa dia pantas disebut begitu? Hah, Dugu Jianchen sedikit terkejut melihat reaksi Yan Yuer, dalam hati ia bergumam bahwa entah di kehidupan ini atau sebelumnya, wanita-wanita di sekitar Tai Sangking selalu begitu percaya diri terhadapnya. Mundur, mundur ke dalam formasi pelindung. Di angkasa luar, tanah suci, para tetua tertinggi, meski bersatu, tak sanggup menahan serangan Meng Qianxiang, dan mereka berniat mundur ke dalam formasi pelindung gunung untuk memanfaatkan kekuatan formasi itu melindungi diri dari musuh kuat ini. Selama kita berada di dalam formasi, kecuali dia seorang penguasa tertinggi, dia tidak akan bisa masuk ke tanah suci ini. Baru saja seorang tetua tertinggi Kaisar 8 roda selesai berbicara, perasaan bahaya kematian langsung menyelimuti dirinya. Entah sejak kapan, Meng Qianxiang sudah berada di belakangnya, dan sebuah cakram reinkarnasi kuno menghantamnya dengan keras hingga tubuhnya hancur menjadi bubur daging dan meledak menjadi kabut darah di udara. Tak satu pun dari kalian bisa lolos. Senyum dingin muncul di wajah Meng Qianxiang. Ia dapat merasakan bahwa setiap kali membunuh satu musuh, teknik agung reinkarnasi yang ia gunakan membuat kekuatannya meningkat. Jika berhasil membunuh semua tetua tertinggi wilayah Pedang Wuji, maka kekuatannya akan mencapai puncak tingkat Kaisar 9 roda. Kematian salah satu tetua tertinggi membuat banyak orang panik, karena bagi sebagian besar anggota wilayah Pedang Wuji, setiap tetua tertinggi adalah tokoh terhormat, namun kini mereka harus menyaksikan kematian mereka yang begitu tragis di depan mata. Setelah kepanikan, yang muncul adalah ketakutan mendalam terhadap musuh yang menyerang. Ah! Teriakan menyayat hati kembali terdengar, ini adalah tetua tertinggi ketiga yang mati di tangan Meng Qianxiang. Kini di angkasa luar tanah suci hanya tersisa 2 tetua tertinggi dengan kekuatan Kaisar 9 roda dan Dugu Jianchen yang terluka parah. Pada saat itulah, memanfaatkan kematian para rekan mereka, 2 tetua tertinggi yang tersisa berhasil memasuki wilayah formasi dan berada di bawah perlindungan cahaya formasi, selamat dari maut, namun dalam hati mereka dipenuhi amarah yang membara. Diserang sampai ke markas sendiri, bahkan kehilangan 3 tetua tertinggi, ini jelas merupakan pukulan besar dan kehinaan besar bagi wilayah Pedang Wuji. Kalian benar-benar mengira cangkang kura-kura ini bisa melindungi kalian. Di luar cahaya formasi, Meng Qianxiang menyeringai dingin dan mengeluarkan sebuah jimat hitam. Jimat penembus formasi. Ketika jimat itu diambil, mata Dugu yang berada di dalam lembah pedang langsung terbuka, tatapannya tajam seperti pedang yang menembus ruang. Ia sudah merasakan keberadaan Meng Qianxiang sejak awal, hanya saja ia belum bertindak. Meskipun akan ada korban dari pihak wilayah Pedang Wuji, tapi bagi sebuah kekuatan tingkat tanah suci, cobaan semacam ini adalah keharusan. Lagi pula, sebuah kekuatan besar tidak mungkin bergantung pada satu orang saja. Selama bukan ancaman dari penguasa tertinggi, maka semua musuh harus dihadapi sendiri oleh wilayah Pedang Wuji. Ia tak akan bertindak kecuali situasi sudah sangat kritis. Tapi jimat ini berbeda, karena hanya penguasa Dao yang menguasai formasi sajalah yang bisa membuatnya. Formasi apapun yang belum mencapai tingkat penguasa Dao, di hadapan jimat ini, seolah tak berarti. Cis, begitu jimat itu diaktifkan oleh Meng Qianxiang, sinar hitam melesat dari jimat itu,
dan formasi pelindung tingkat penguasa tertinggi yang sebelumnya begitu kokoh kini bagaikan kertas, sobek seketika, hancur tak bersisa. Tanpa perlindungan dari formasi, kekuatan Meng Qianxiang saat ini akan menjadi bencana bagi wilayah pedang Wuji. Seluruh wilayah bisa dimusnahkannya seorang diri. Di saat genting ini, Dugu tahu ia harus turun tangan. Ia bisa menerima kerugian dalam batas wajar, tapi tidak mungkin membiarkan wilayah pedang Wuji lenyap begitu saja. Bagaimanapun juga, tanah suci ini adalah warisan yang ia bangun dengan susah payah selama waktu yang sangat lama. Bersambung.